Halo Powers, welcome to Podcast Wom Finance. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada sehat dan semangat dimanapun kalian berada. Dan semoga kerjaan hari ini atau aktivitas hari ini lancar terus ya Mas Ferry ya. Ya pastinya lah Rofi ya. Perkenalkan lagi, saya Rofi dari Human Capital yang akan jadi host di episode Podcast Wom Finance kali ini ya. Dengan sebelah saya ada Mas Ferry seperti biasa nih. dari tim Learning. Dan di ujung sana ada narsum kita, Saya Harsono, hai. Pak Harsono dari Internal Trainer Wom Finance. Internal Trainer Wom Ini Finance. teman saya ini. Sohib ya. Sohib lah. Seumur. Alright Mas Fer, thank you udah main di Podcast Wom Finance lagi ya. Dan kalau udah ada Mas Ferry, biasanya kita ada episode Rumpi. Rubrik untuk menambah pengetahuan dan ilmu. Nanti kita punya bannernya, boleh tolong diambilin. Bannernya. Nah, ini bisa buat taruh di mana tuh? minimarket biasanya taruh ya. Gede ya. Oke, ya. Gede. Cuman nggak kita in frame karena kealingan semua ntar orangnya manusianya. Oke, mau pamer itu aja sih. Pamer itu aja ya. Oke, terima kasih. Nah Mas Fer, kemarin kita episode Rumpi terakhir sama Pak Rio ya. Betul. Ngobrolin apa waktu itu ya? Nah, kalau sama Pak Rio kan ngobrolin tentang Pendampingan. Betul, untuk teman-teman yang di NDS ya tentunya ya. Dan kali ini kita ada pembahasan. Jadi di Rumpi ini kita bahas-bahas apa ya istilahnya ya? Proses-proses atau misalnya asisten training ya mungkin banyak ya. Bisa dikonsepkan kayak gitu ya, benar ya? Ya, betul banget. Kan Rumpi itu kan menambah pengetahuan dan ilmu nih. Nah tujuannya itu baik dari Power sendiri maupun karyawan Wom Finance secara keseluruhan. Iya, banyak bahas tentang internal ya berarti Betul, ya, internal program kita ya di Wom Finance ya. So pastiin dengerin episode kali ini full ya, karena pasti banyak penting banget. Nggak cuma hanya untuk posisi tertentu, tapi juga bisa berlaku buat semuanya juga ya Mas Fer. Iya. Alright, kita sudah kedatangan Pak Harsono. Kita sapa lagi dong, kayak diem aja Bapak di ujung sana. Selamat siang pagi, Mas Rofi, Mas Ferry ya. Iya. Senang sekali saya hari ini dipanggil sebagai kehormatan ya. Kehormatan. Kita aja nggak hormat. Meskipun sedikit kita aja nggak terlalu terhormat. Jujur sedikit agak grogi pagi ini. Biasanya enggak saya. Biasanya kan Bapak suka wawancarain orang. Sekarang diwawancarain. Gantian ya Pak ya, sekali-kali ya. Enggak lah, kita ngobrol-ngobrol santai lah ya episode ini ya, kita bahas. Nah, udah ada Pak Harsono dan Mas Ferry, kita akan bahas apa? Nah, kita akan membahas tentang sertifikasi, Rof. Tapi sertifikasi apa itu? Apa sertifikasi penagihan? Betul. Apa ya? Nagih apa? Nah, ini untuk teman-teman yang bekerja di bidang penagihan, Rof. Oh iya, mungkin yang di lini depan Wom Finance ya, yang berhubungan langsung dengan konsumen ya. Nah kan selama ini taunya sertifikasi, saya suruh ikut sertifikasi. Fungsinya buat apa sih? Tujuannya untuk apa sih? Nah, itu yang ingin kita gali tuh. Ya. Sambil nanti kan ada ilmu-ilmunya yang akan bisa didapatkan oleh teman-teman tentunya ya dari Pak Harsono tentunya tuh. Nah, itu tujuan yang kita. Yang latih langsung ya. Nah, udah mau jauh-jauh datang ke sini padahal ini di ruangan dia. Nah, langsung aja kali ya kita ke konten utama episode kita kali ini. Betul. Pak Harsono, kita kan bakal ngomongin tentang sertifikasi penagihan ya Pak ya. Betul, ya. Mungkin bagi saya yang awam yang baru denger ya, apa sih sertifikasi penagihan? Apakah nagih konsumen atau nagih publik gitu harus ada pelatihan khususnya kah gitu? Apa mungkin ada modal utama sih yang akan melakukan penagihan ini kah atau apa tuh Pak? Dan kenapa harus dibutuhkan itu? Oke. Pertanyaannya ada dua berarti. Ada dua. Apa itu sertifikasi penagihan dan mengapa ada? Betul. Oke, saya akan jelaskan dari hulu sampai hilirnya dulu supaya mendapatkan pemahaman yang menyeluruh secara holistik. Kita perusahaan pembiayaan, memiliki tenaga kerja, memiliki karyawan. Nah, karyawan itu atau tenaga kerja itu mengikuti regulasi yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kalau yang lebih bawah ada namanya Dinas Tenaga Kerja. Itu mengeluarkan satu regulasi yang namanya SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Turunnya menjadi Kamus Kompetensi. Nah, salah satunya adalah mengatur tentang penagihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, regulator yang kedua ada namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang membawahi perbankan
dan non perbankan yang terkait dengan perusahaan keuangan di Indonesia. OJK punya kepentingan untuk menjalankan regulasi yang dibuat oleh Kementerian Tenaga Kerja tadi. Betul. OJK tidak melakukan sendiri sertifikasinya, tetapi OJK punya, namanya kita sebagai perusahaan pembiayaan ada induknya, yaitu APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Betul. WOM bagian salah satu anggota dari itu. Nah, apakah APPI melakukan sertifikasi sendiri? No. APPI bekerja sama dengan namanya LSP. Apa itu LSP? LSP adalah lembaga sertifikasi profesi. Apakah LSP serta-merta boleh melakukan sertifikasi? No. Dia harus mendapatkan lisensi dari namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh, gitu. Oke. Jadi gampangnya gini supaya mudah dipahami. LSP melakukan sertifikasi kepada karyawan, petugas penagihan. Betul. Lalu BNSP melakukan sertifikasi kepada LSP. Asesornya diakses oleh BNSP. Supaya mudah dipahami oleh teman-teman ya, ibaratnya ada mahasiswa, ada dosen, ada Kementerian Pendidikan. Mahasiswa diakses oleh dosen. Betul. Ya. Dosen sebelum boleh mengakses mahasiswa harus diakses dulu oleh Kementerian Pendidikan. Itu analogi sederhananya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya baru menjawab apa itu sertifikasi penagihan. Dia adalah sebuah proses standarisasi sebetulnya yang wajib ya, bukan disarankan, tapi ini wajib dimiliki atau diikuti oleh seluruh karyawan WOM Finance yang berada di bidang penagihan. Oh, seluruh ya. Baik yang FTI, yang kontrak, yang outsource, yang third party sekalipun, agency namanya kalau di collection itu wajib memiliki sertifikat penagihan ini. Jadi nggak bisa enggak gitu. Oh, I see. Itu itu yang dimaksud sertifikasi penagihan itu adalah standarisasi kompetensi sebetulnya terhadap seluruh tenaga penagihan, termasuk yang di desk collection. Itu juga wajib memiliki sertifikat penagihan ini. Gitu kurang lebih. Nah, pertanyaan yang kedua tadi kan mengapa ada? Kenapa harus itu? Kalau pertanyaannya mengapa, berarti jawabnya kan sebabnya. Ya. Benar nggak? Mengapa ada? Karena ada dua sebabnya. Yang pertama dari sisi company, yang kedua dari sisi employee-nya. Dari sisi company, WOM ini adalah one of public company, salah satu perusahaan publik, di mana dia wajib comply dengan seluruh regulasi yang ada, baik oleh OJK, oleh Kementerian Tenaga Kerja, dan sebagainya. Itu yang pertama. Jadi WOM wajib comply dengan seluruh regulasi, termasuk regulasi tentang sertifikasi petugas penagihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua sebabnya, fakta lapangan ditemukan masih ada oknum dalam tanda kutip, dalam melakukan proses penagihan itu dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak benar, tidak sopan, tidak santun, kasar, bahkan kadang melanggar hukum. Melanggar hukum, sehingga etika perlu, ya. Betul, sehingga perlu ada namanya standarisasi ini. Itu sebabnya menurut saya, Mas Rofi dan Mas Ferry. Itu untuk memastikan tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut gitu ya sudah dengan standar perilaku mungkin dan juga pengetahuan yang sesuai. Betul. Jadi ada kenyamanan dalam bekerja dan kenyamanan buat konsumen. Betul. Itu Mungkin Mas Rofi agak bingung, Pak Arsono kok tahu persis. Saya orang collection dulu, Rob, sebelum saya orang sudah collection. hafal ya. Jadi udah hafal banget. Udah hafal. Gitu. Supaya teman-teman nanti yang dengerin dari mana nih gitu kan? Saya dulu mantan praktisi collection. Cukup lama. Jadi saya tahu persis, jadi paham betul gitu, Rof. Oke, berarti bawain materi ini gak hanya dari sisi pelatihannya aja ya, tapi dari sisi pernah merasakannya juga di lapangan. Jadi praktisi langsung dulu Mas Ferry gitu. Dan sekarang berbagi ilmunya. Berbagi ilmunya sama teman-teman Power sekalian. Betul, makanya ada standarisasi seperti yang Pak Ar sampaikan tadi gitu kan. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tuh dan dijabarin sama Pak Ar ya tentang kenapa dan mengapa adanya sertifikasi penagihan ini. Nah, Pak Ar, sekarang saya mau tanya nih ya. Tentu kalau kita udah tahu apa dan mengapa, ada tujuannya dong ya. Ya nah, kira-kira Rob ya, pasti Power ingin tahu nih ya.
apa sih sebenarnya tujuan yang diharapkan dengan adanya sertifikasi penagihan ini nih, Pak Har? Selain yang tadi ya, Nah, mungkin ya. betul. Selain Oke, yang selain tadi yang kan tadi. biar proper gitu ketemu konsumennya. Oke, tujuan sertifikasi petugas penagihan ini ada 3 sebetulnya. Oke. Ya, menurut saya ada 3. Yang pertama tadi untuk standarisasi kompetensi tadi. Apa sih yang perlu distandarisasi? Ada 3 juga menurut saya. Ada K, ada S, ada A. Apa itu K? K itu adalah knowledge. Jadi semua petugas penagihan di lapangan harus memiliki knowledge yang sama. Oke. Bagaimana menagih yang baik, bagaimana menagih yang benar. Lalu punya knowledge tentang negosiasi dan komunikasi yang baik dan benar seperti apa. Lalu punya knowledge tentang undang-undang, pasal-pasal yang bisa menjerat dia kalau sampai melanggar hukum. Oke, bisa dihindari berarti Betul, perilaku-perilaku supaya itu tidak sesuai tidak dilanggar. terjadi ya. Jadi pertama harus punya standar yang sama tentang knowledge tadi. Ada undang-undang, ada peraturan, ada juga mungkin adat istiadat, ada juga mungkin budaya di masyarakat yang tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilakukan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah untuk meminimalisir legal impact. Ya, Dampak untuk hukum, oke. meminimalisir legal impact, dampak hukum. Kalau mereka punya knowledge yang baik dan benar tentang cara menagih ini, akhirnya kan dampak hukum itu bisa dikurangi, Ya, bisa diminimalisir. minimalisir ya. Benar nggak? Nah, kalau dampak hukum bisa diminimalisir, bisa dikurangi, dihilangkan sama sekali rasa-rasanya agak Sulit, mustahil ya. Lalu ending yang terakhir adalah company image sebetulnya. Oh. Kalau tidak ada dampak hukum yang terjadi dari proses penagihan itu, image company kita akan baik di publik, Iya. Ya, di masyarakat, di konsumen. Tahu sendiri sekarang kan semuanya sudah terbuka informasinya. Iya, Ada kejadian sedikit saja kalau sampai blow up gitu ya. betul terkait dengan aspek hukum itu bisa digunakan kompetitor untuk menyerang kita. Itu yang menurut saya tujuan tertingginya adalah menjaga company image itu sebetulnya. Karena kalau sekarang bad news is good news tuh istilahnya ya Pak Arya. Yes, betul. betul. Iya, maksudnya jadi kan berarti memang tujuan utamanya selain memberikan services yang baik juga ya, secara apa namanya keuangan juga dampaknya baik. Kalau misalnya ditagih secara baik-baik kan orang lebih terima, syukur-syukur bisa repeat order atau apa. Dan yang paling penting tadi kredibilitas perusahaannya Pak Arsono. Betul. Oke, tadi kan udah ada tujuannya, sudah ada why-nya dan what-nya ya Pak Arsono. Terus kan ini ada sertifikasi penagih ini berarti suatu bentuk training ya, pelatihan bener ya? Betul. Durasinya berapa lama tuh Ada Pak? trainingnya, lalu nanti ada tryout-nya, Ada lalu tryout baru ya? nanti mereka mengikuti sertifikasi. Sertifikasi itu berarti ujian ya? Ujian ya? Gitu ya. Ah. Betul. Terus apa namanya biasanya waktu itu training sampai sertifikasi itu biasanya berapa lama tuh Pak? Ini informasi tambahan aja sih. Oke, dari pengalaman yang kami lakukan, melihat dari materi yang cukup banyak, biasanya half day. Setengah hari? Setengah hari. Ya. Oh 1 hari tapi setengah hari gitu Iya, ya? 1 hari tapi setengah hari. Iya 1 Bingung deh, 1 hari tapi setengah hari gitu ya. Sekitar 4 jaman lah. Setengah 4 jam ya prosesnya. Betul, karena materinya cukup banyak. Betul. Di situ. Terus nanti ada nggak sih Pak apa yang harus dipersiapin buat kayak kalau kita kan dulu sekolah belajar dulu ya mau UN gitu ya belajar dulu. Nah ini buat sertifikasi ini buat nanti teman-teman Powers atau karyawan Mom Finance yang akan ikutan sertifikasi ini gitu ya. Apa yang harus mereka persiapan untuk ikutan sertifikasi? Oke, kalau Dan ujiannya juga ya sekalian ya. Kalau teman-teman ingin atau akan mengikuti proses sertifikasi ini memang harus ada hal-hal yang dipersiapkan, dilakukan. Antara lain yang pertama harus self learning. Ya belajar sendiri. Iya, belajar sendiri. Karena modulnya sudah ada, lalu linknya sudah kita kasih. Harapannya nanti pada saat in-class training itu, mereka lebih aktif bertanya dari hasil self learning itu, apa yang kurang dipahami, apa yang kurang dimengerti, supaya bisa lebih efektif cara belajarnya, cara trainingnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, ikuti diklatnya secara sungguh-sungguh. Jangan main-main pada saat mengikuti diklat. Jangan mentang-mentang sudah self learning, terus diklatnya asal-asalan, sambil nagih lah, sambil bercanda lah. Itu nanti akan rugi sendiri. Karena dia nggak fokus mengikuti apa yang disampaikan oleh pemateri. Materinya. Ya, Ada yang betul. ke-skip lah ya. Ya. Nggak fokus. Yang ketiga, lakukan tryout. Karena kita udah sediakan. Betul. Tryoutnya kita udah bikinin berdasarkan modul yang ada itu. Bahkan saya yang membuat sendiri. Saya bikin soal-soal tryoutnya saya ambil dari beberapa topik yang ada di modul itu. Dan modul itu dari SPPI. Jadi memang itu udah proven gitu. Tetapi saya nggak bisa menggaranti bahwa itu akan yang keluar. Betul. Kan kita hanya menerka-nerka, menduga-duga. Tapi kalau kita nggak keluar dari konteks itu, harusnya 80% keluar harusnya itu. Tinggal mungkin nanti dibalik yang tadinya buat dari saya itu soal, di sana jadi jawaban, dari saya jawaban, di sana jadi soal, itu mungkin hanya akan bermain di situ saja gitu. Ya, iya. Udah ada kisi-kisinya ya. Ya, betul. Yang berikutnya harus yakin pada kemampuan diri sendiri. Itu yang jauh lebih penting itu. Yang terakhir, ikuti syarat dan tata tertibnya. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, harus sopan dan rapi pakaiannya. Tidak boleh pakai kaos oblong pada saat sertifikasi. Tidak boleh pakai sendal. Tidak boleh pakai sepatu gunung. Ya, kalau itu dipakai otomatis didiskualifikasi. Standar kerapiannya nggak ketemu. Iya, itu syarat. Lalu tata tertibnya, yang pertama, tidak boleh menggunakan alat komunikasi. Nggak boleh bawa handphone. Takutnya nih telepon temennya, atau terima WA dan sebagainya gitu kan ya. Lalu tidak boleh menggunakan alat hitung, kalkulator dan sebagainya. Sempoa nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Lalu tidak boleh memberi atau menerima bantuan kepada dan dari orang lain. Gitu ya. Dia membantu nggak boleh, menerima bantuan juga nggak boleh dalam rangka melaksanakan ujian sertifikasi tadi. Lalu dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh merokok pada saat melakukan sertifikasi. Sekarang karena sedang prosesnya online ya, Rof, sama Mas Ferry. Betul. Sertifikasinya online. Yang terakhir, dia tidak boleh meninggalkan ruangan ujian dengan alasan apapun. Mau ke toilet sekalipun nggak boleh. Jadi kalau mau ke toilet sebelum sertifikasi, waktunya nggak lama kok, itu 60 menit durasinya. Mengerjakan soal itu 60 menit. Nah, itu mungkin kalau pertanyaan tadi, apa tip atau triknya untuk menghadapi ujian sertifikasi ini? Gitu mungkin Mas Rofi dan Mas Ferry. Nah, nih Rof, saya izin menambahkan gitu ya. Karena sekarang seperti yang Pak Har bilang gitu kan, ini udah masuk online ya Pak ya. Iya, Kebanyakan betul. yang terjadi ini kayak seperti ada meremehkan. Apa tuh yang saya maksud meremehkan? Ketika ujian ini kan online, pakai laptop, pakai webcam. Nah, ini sekali-sekali jangan pernah ketika mereka lah ya yang mau ikut ujian ini lagi ujian, di belakangnya ada lalu lalang orang, apalagi ada yang ngintip. Nah itu secara otomatis lo akan didiskualifikasi ya Pak Har ya. Iya, betul. Nah, betul. ini perlu jadi benar-benar perhatian. tempat Iya. private ya berarti Iya. ya. Iya, betul. Ini aspek integritas ya dari setiap orang ya. Pernah ada kejadian ya di satu perusahaan, dia nggak sengaja gitu, ya namanya PIC membantu Pak menyiapkan segala sesuatunya, terlihat di kamera. Karena sistemnya dia akan random cek gitu ya melalui webcam itu. Nah itu ada gambar orangnya di belakangnya. Wah ini siapa? Ya mungkin bukan siapa-siapa menurut kita. Tapi kan menurut SPPI atau penyelenggara ujiannya, si orang ini akan menjadi terduga bahwa dia akan memberikan bantuan pada saat ujiannya. Ada potensi itu, kecurangan potensi lah ya kecurangannya. dengan adanya tambahan orang di layar. Nah ini powers ya yang perlu diperhatikan tuh ya Pak Hars ya. Yes, betul Mas Ferry. Alright. Okay. Nah tadi saya lupa menjelaskan tadi sepintas Rofi juga bertanya apa sih materinya, apa sih modulnya yang dibahas pada saat pelatihan itu. Benar. Ini penting juga untuk saya jelaskan. Di dalam pelatihan itu dijelaskan oleh fasilitator antara lain ya, itu tentang sekilas industri pembiayaan. Itu apa sih industri pembiayaan itu? Lalu apa-apa saja yang dibiayai?
lalu pengikatan kontraknya seperti apa, legal aspeknya seperti apa. Ini juga diberikan pembekalan di situ. Oh iya, berarti dari semua ini ya, sudut pandang ya, dari semua aspek ya. Ya, lalu dari undang-undang Ya. yang ada di Indonesia yang kira-kira ada relatednya atau korelasinya dengan pekerjaan penagihan ini. Contoh, pasal-pasal yang bisa mengancam teman-teman kita di lapangan antara lain pencemaran nama baik. Contoh misalkan teman-teman mengirim SP ke konsumen, tapi SP-nya itu telanjang, nggak dikasih amplop gitu. Terus dititipin Pak RT, titipin tetangga sebelah karena konsumennya nggak ada. Ini kan mencemarkan nama baik. Biar kita bisa kena pasal tadi pencemaran nama baik. Yang kedua, karena mungkin di lapangan panas kepanasan, hujan kehujanan, terus kurang bisa mengendalikan diri, terus yang ada pot di rumah konsumen nggak ada, potnya ditendang, pecah, itu kena pasal perusakan, gitu ya. Kondisi-kondisi tertentu ya, yang mungkin tersulut emosionalnya. Betul. Terus orang yang nggak ada, motornya ada di rumah, digembok, terus main paksa gemboknya dibuka, nggak boleh. Nah, apalagi kalau itu gerbangnya digembok ya, terus kita lompat, itu kena pasal. Pasal masuk pekarangan tanpa izin. Tanpa izin. Betul. Banyak pasal-pasal yang bisa mengancam kita kalau kita tidak hati-hati. Terus ada lagi penganiayaan, mungkin karena kepancing emosi, terus konsumen juga memancing, akhirnya petugas kita melakukan penganiayaan. Iya, nah itulah yang kita ajarkan juga di kelas itu supaya mereka tahu, oh pasal-pasal ini yang tidak boleh dilanggar. Lalu yang berikutnya ada strategi komunikasi dan negosiasi dengan konsumen yang baik dan yang benar itu seperti apa sih? Supaya tidak ada keributan, tidak ada selisih paham. Karena orang yang tidak tahu teori komunikasi itu akan mudah sangat terpancing dengan stimulus dari orang lain. Iya, benar. Sebetulnya orang lain itu kan sekedar memberikan stimulus. Kita memberikan respon apa kan hak kita. Orang lain sedang emosi kan naik ke atas tuh emosinya, benar nggak? Supaya nggak terjadi, ya kita jangan ikut naik. Kita tunggu di bawah sampai dia turun, aman itu. Kenapa terjadi ribut? Kenapa terjadi berantem pada saat narik motor? Pas konsumen posisi naik ke atas, kita ikut naik, ketemu di atas. Itu ya. Berarti teorinya ketika konsumen naik ke atas, kita nggak boleh. Kita turun saja. Kita tunggu di bawah sampai konsumen turun. Emosinya maksudku gitu. Kurang lebih hal-hal itu yang kita ajarkan di in-class training untuk persiapan sertifikasi ini. Di samping tadi kita siapkan soal-soal tryout-nya. Gitu ya. Oke. Nah, saya menambahkan juga nih Rob ya, terkait dengan pembelajaran Pak Arya pada di Diklat ini. Sebenarnya sih kalau teman-teman ingin sukses di dalam sebuah ujian, apalagi sertifikasi ini, nggak usah ngapalin. Karena apa? Biasanya soal itu adalah keseharian yang mereka lakukan ya Pak Arya. Iya, betul. Mana yang boleh, mana yang enggak. Memang ada cakupan tadi mengenai tentang pasal-pasal, kemudian aturan OJK sedikit, apalagi ditambah dengan sekelumit tentang usaha pembiayaan. Nah, kenapa penagihan harus tahu? Kan mereka pada dasarnya kan karyawan perusahaan pembiayaan ya. Setidaknya harus tahu dong usaha perusahaan-perusahaan pembiayaan ini di bidang apa aja membiayainya. Makanya ada bab itu gitu. Nah, intinya nggak usah menghafal lah ya. Ya Pak Har ya. Betul, memahami. Betul. Nah, memahami itu penting. Gitu. Tapi tadi yang memang cerita Pak Arsono itu adalah potensi-potensi konflik ya atau situasi yang bisa terjadi kalau mungkin orang-orang tersebut tidak dipersiapkan dengan sertifikasi atau pelatihan sebelumnya ya Pak Arsono. Oke, terus nih Pak, beberapa pertanyaan terakhir lagi ya Pak ya. Ada nggak sih Pak insight atau mungkin motivasi ya buat teman-teman khususnya dari tim collection atau mungkin tim-tim yang akan melakukan proses penagihan nih Pak, biar apa? Biar tuh semangat ikutan, biar semangat kalau merasa oh ini memang saya benar-benar butuh akan pelatihan atau sertifikasi ini gitu ya. Dan juga biar bisa ngasih guidance yang sesuai yang harusnya mereka bisa miliki dan ketahui dan lakukan gitu.
Oke, kalau sesuai dengan teori komunikasi dan negosiasi, ini kan artinya kita ingin mengkomunikasikan dengan mereka, ingin menegosiasikan dengan mereka supaya mereka mau atau antusias mengikuti. Berarti yang kita harus sampaikan kepada mereka adalah ini untuk kepentingan mereka loh, bukan untuk kepentingan company. Kenapa? Kalau dia nggak punya sertifikat penagihan ini, nggak bisa loh jadi petugas penagihan, baik yang baru maupun yang existing. Yang baru itu memang nanti paralel ya sifatnya, enggak menjadi persyaratan ketika akan melamar sebagai petugas penagihan di Wom Finance, bukan menjadi persyaratan awal tidak, tetapi ketika sudah diterima secara paralel harus mengikuti proses sertifikasi itu. Nah, yang kedua, ini kan ada biayanya. Betul. Bayar nggak gratis, ya. Dan kalau sampai nggak lulus, kan sayang. Dia harus keluar biaya 2 kali. Kalau nggak lulus nggak bisa diambil uangnya, nggak bisa diminta kembali biayanya. Kalau saya tidak salah itu biayanya kalau yang online itu 275.000 untuk DKI. Di luar DKI itu ada 2 kategori. Kalau secara offline itu 300.000, kalau online 275.000 juga. Ya, kalau dia nggak sungguh-sungguh mengikutinya ini, kan rugi dia nanti. Bisa keluar biaya lebih dari sekali kan. Pertama ikut nggak lulus, harus ikut lagi kan gitu. Jadi saya pesan kepada para petugas penagihan di Wom Finance, ikuti program atau proses sertifikasi penagihan ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, karena untuk kepentingan kalian. Di samping agar kalian memiliki knowledge, memiliki skill, memiliki attitude yang terstandarisasi sebagai petugas penagihan, dan itu bisa menyelamatkan Anda terkena jerat hukum ketika melakukan proses penagihan, juga ini akan baik buat karir Anda ke depan. Kalau Anda punya standar kompetensi yang baik tentang proses penagihan ini, pastikan performa Anda akan baik, kinerja Anda akan baik, benar nggak? Penilaian kerja lebih bagus ya. Betul. Kalau kinerja Anda baik, Anda punya potensi untuk bisa dipromosikan. Meskipun sekarang masih menjadi petugas penagihan sebagai staff, sebagai officer, itu mungkin insight atau pesan motivasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman petugas penagihan Wom Finance di lapangan. Jalur semangat, jangan takut dengan bayangan yang belum tentu ada. Maksudnya apa? Wah, nanti kalau nggak lulus gimana? Katanya sulit. Enggak, itu threshold-nya hanya 60 nilainya. Ketika achieve 60, lulus. Untuk yang sertifikasi penagihan ini. Memang masing-masing sertifikasi beda-beda threshold-nya. Tapi khusus penagihan ini threshold-nya adalah 60. Jadi nilai 60 itu masih achievable menurut saya. Dan fakta membuktikan bahwa mayoritas yang mengikuti proses sertifikasi ini setelah mengikuti proses diklat, in-class bersama fasilitator, termasuk saya yang sering membawakan, lalu mau melakukan tryout-nya, mayoritas lulus. Mayoritas melebihi nilai threshold itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir gitu. Semangat. Yakin pada diri sendiri. Yakin dulu ya. Yes, betul. Pede juga ya Mas Per. Ya, betul. Penting tuh pede tuh. Terus enggak, saya penasaran. Tadi kan udah baca ngomongin konsep tentang training atau sertifikasinya ya. Nah, cara ikutannya gimana Mas Per? Oke. Biasanya kami di tim HC Learning itu kan punya data ya Pak Arya. Ya, betul. Nah, betul. itu akan terlihat siapa yang belum mengikuti, kemudian yang udah pernah mengikuti tapi expired. Nah, itu pasti nantinya akan kita panggil, kita undang untuk mengikuti ujian lagi. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini membantu kok mereminder, kemudian menjadi fasilitator untuk ujiannya gitu ya. Nah, kita kan bekerja sama dengan HCBU gitu ya, di masing-masing region. Dengan data yang kita terima, kita dengan mudahnya bisa membantu mereka tuh untuk memfasilitasi ujian itu. Jadi ketahuan dulu ya nama-namanya siapa yang belum mau expire atau sudah. Berarti kita nama-nama tersebut dihubungi bener ya. Betul. Habis itu nanti mereka melakukan proses pelatihan sertifikasi lagi gitu. Sebelum itu nanti ada administrasinya ya. Paling pengumpulan dokumen seperti KTP. Nah, ini penting nih.
nama antara KTP dengan yang didaftarkan itu harus matching. Ini kan nanti kalau mereka lulus kan dapat sertifikat ya Pak Arya. Ya, Meskipun betul. sertifikat sekarang, dan itu penting. Jangan sampai namanya Ferry Ardi Saputro jadi Vera. Jauh. Nah jauh kan. Nah itu. Kemudian nick KTP-nya itu juga nggak boleh salah. Di notes ya mungkin teman-teman yang akan daftar nanti ya atau ini akan untuk dihubungi teman-teman ya. yang menjadi PIs-nya yang akan membantu untuk teman-teman yang ujian, perhatikan ya. Kita pasti di HC Learning juga ini kok akan memberikan persyaratannya seperti apa. Nah, diikuti saja gitu ya, selengkap-lengkapnya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau ujian tadi udah diberikan gambarannya oleh Pak Arsono. Materinya itu memang banyak. Sekali lagi, jangan dihafal tapi dipahami. Misalnya tiap-tiap bab. konsepnya ya. Nah, terus informasi terakhir yang ingin saya sampaikan nih ya. Kebanyakan soal itu akan berkaitan dengan etika kerja. Tentang kolektor ya Pak Arya. Ya, betul. Nah, teman-teman harus tahu tuh 10 etika kerja kolektor apa saja? Jujur, rajin, sopan, disiplin, gigih, rapi, fokus, taat hukum, hati-hati dan segera. Soalnya bisa bermacam-macam, tapi biasanya akan diambil dari 10 etika kerja kolektor itu. Ya. Nah, makanya tadi saya bilang dan diamini oleh Pak Arto ya, bahwa ini sebenarnya keseharian yang dilakukan oleh teman-teman yang bekerja di penagihan ini gitu Jadi ya. kalau sehari-hari udah bener, nggak usah khawatir ya kan, udah betul. biasa mereka lakukan setiap hari ya bener. Kemudian paham soalnya. Kadang-kadang juga soalnya seperti kita waktu SD dulu ya. Ada yang sedikit meragukan kita. Nah, kita harus pilih jawaban yang tepat. Yang benar ya. Gitu. Nah, boleh nambahin saya? Boleh, Ya, Pak. mumpung Silakan, saya ingat gini. Anda lulus sertifikasi ini baik gitu ya, bagus. Tetapi tidak kalah baiknya, tidak kalah bagusnya kalau Anda lulus di lapangan gitu. Nah. Nggak ada artinya Anda secara teori lulus nih, Ya. punya sertifikat. Benar nggak? Tapi prakteknya di lapangan masih kasar nagihnya, masih tidak sopan. Masih jauh Itu di nggak luar ada guna. kaidah ya, Pak, ya? Betul, betul. Jadi antara teori dengan prakteknya harus match. Betul, harus sejalan, Prof. Gitu ya. Nah, terakhir mumpung saya ingat nih, Rof. Ketika Anda melakukan proses sertifikasi, dilarang keras memfoto Screenshot juga materinya. nggak boleh Betul. ya. Baik seluruhnya maupun sebagian. Itu akan langsung didiskualifikasi. Betul. Gitu. Ini aspek konfidensial, Prof. Iya, Iya, Pak iya, Arya. iya. Nah, ini perlu diperhatikan nih Powers nih. Buat yang nanti akan ikutan ya, atau yang mungkin udah denger ini berarti suatu waktu saya akan dapet nih gitu. Nah, udah Iya. tahu dari sekarang berarti Betul. ya. Jadi nggak usah Di screenshot nggak boleh, di foto nggak boleh. screenshot nggak Gitu. boleh. Mumpung saya ingat. Oke, mantap Mas Fer, Pak Harsono udah banyak banget konten materinya ya. Maksudnya gini, saya kebetulan tidak berada di posisi itu gitu ya saat ini. Jadi, tapi dari pembahasan tadi kita selama kurang lebih 30 menit ada ya. 30 menitan ada ya. 30 menit ada tuh banyak banget knowledge baru yang kalau ternyata pekerjaan penagihan itu tidak sesederhana itu ya. Tidak sesimpel itu gitu loh. Banyak proses persiapan atau pembekalan buat si individu ini bisa layak untuk menjadi representatif firm dalam melakukan penagihan. Oke, jadi sekali lagi buat Powers mudah-mudahan nambah ilmu kalian semua ya. Betul. Buat apapun terlepas apapun posisi kalian saat ini ya, betul ya. Betul. Dan juga buat teman-teman yang spesifik lagi berada di posisi penagihan. Nah, jadi udah banyak dengar, siap-siap kalau yang mau expired hubungin HCBU ya berarti ya bener ya, hubungin HCBU, yang belum juga boleh nanti kontak tim HC di area kerja masing-masing, dan nanti akan dibantu juga pelaksanaan pelatihan sertifikat oleh tim learning. Yes. Oke, Pak Harsono, Mas Ferry, thank you udah nemenin saya di podcast Home Finance Rumpi kali ini ya. Nanti udah banyak banget konten-konten penting dan nambah ilmu pengetahuan kita semua, khusus buat para powers yang lagi dengerin episode ini. Sebelum kita closing, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau dikasih ke narsum? Nah, biasanya kan kemarin Rumpi kita kasih oleh-oleh ya. Nah, ini juga sama. Ada lagi. Nah, Saya lagi nunggu sebetulnya ada nggak sih gitunya oleh-olehnya gitu. Nah, ini simbolis aja. Simbolis aja. Setiap narasumber yang sudah rela diskusi dengan kita nih, seperti Pak Arsono, kemarin juga ada Pak Rio ya, selalu dapat oleh-oleh. Ya, apa itu?
gelas rumpi Pak Har. Oke, terima kasih Mas Ferry. Terima kasih Pak. Nih, jadi kenang-kenangan. Silakan. Salam dulu. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan rumpi lancar terus ya. Terus ngerumpi ya sampai kapanpun juga karena banyak ilmu-ilmu penting banget ya episode kali ini. Oke, itu tadi udah dikasih gelasnya Pak Harsono ya, nanti sampai rumah dicuci dulu buat bikin teh sore-sore. Oke, makasih Mas Rofi. Ini nggak ada isinya sih. Tadi saya mau minum. Ya, pakai dibocorin kan. Oke. Baik, thank you sekali lagi yang udah nonton episode ini. Sampai jumpa di podcast Wom Finance selanjutnya. Salam Po, podcast Wom Finance.